kerinduan kita agar bermohon kepada Allah bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan pembuktian itu kita tunjukkan malam hari ini. Kita isi kedatangan Ramadan insyaallah seizin Allah, atas pertolongan Allah. Mudah-mudahan selalu dan senantiasa kita isi dengan hal-hal yang akan bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah rahmat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu singkat ini izinkan kami memenuhi apa yang menjadi perintah dari sahabat-sahabat kami untuk menyampaikan satu topik pembicaraan dengan tema tips untuk membuat Ramadan agar Ramadan kita lebih memiliki makna. InsyaAllah atas izin Allah kita bagi menjadi dua bagian. Malam hari ini 3 akan kami sampaikan, dan esok atas izin Allah 7 akan kami sampaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebagaimana kita semua maklum adalah bulan di mana 1000 kata Allah sandingkan, beribu makna dapat kita fahamkan. Tetapi apakah kemudian Ramadan yang sebegitu hebatnya akan mampu mengiring orang-orang yang berada di dalam lautan Ramadan menjadi orang hebat? Apakah Ramadan yang disebut bulan yang penuh keagungan, apakah akan mampu menghantarkan orangnya menjadi manusia-manusia agung? Inilah persoalan umum yang menjadikan kegalauan kita semua. Jangan-jangan kita berada dalam satu bulan yang syarat dengan banyak sebutan dan beribu akan makna yang diberikan, tetapi tidak mampu menghantarkan kita pada situasi kemuliaan itu semua. Kekhawatiran ini harus pernah kita letakkan dan harus pernah kita taruhkan. Kenapa? Karena baginda Rasul yang mulia, junjungan kita, anutan kita, sang penuntun kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam beberapa hadisnya yang salah satu mungkin populer di tengah kita semua. Baginda Rasul pernah menyebut di tengah hadisnya dalam kalimat rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salaha qabla an yughfara lahu al-hadis rawahu at-Tirmidzi. Saya ketemukan syarah daripada keterangan petilan hadis ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Akhwat, bahwa an-salaha ay an-qada, maknanya mereka dihantarkan oleh Allah, dipertemukan dengan bulan Ramadan, tetapi dinyatakan kerugian besar yang didapatkan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ternyata ketika Ramadan inqada, Ramadan ansalaha, Ramadan sudah selesai, sudah usai, sudah berpisah dengan kita. Sayangnya qabla ayyughfaralah, dia belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarah kitab itu dijelaskan disebabkan bi allam yatub aw lam yu'adzibhu bil mubalaghati fit ta'ati hatta yaghfiralah, karena dia belum berkesempatan, tidak mampu memanfaatkan kesempatan itu untuk dijadikannya bulan itu bulan pertaubatan dia, bulan kembalinya dia menuju Allah, sebagaimana maknanya taba yatubu taubatan. Bukan hanya persoalan itu, tetapi juga dia tidak mampu mengagungkan bulan itu bil mubalaghah, dengan penuh kesungguhan pengagungannya dalam hal-hal dan penuh dengan ketaatan, sehingga datanglah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang muliakan Allah, kekhawatiran ini harus menjadi bagian yang tidak bisa kita pisahkan atas diri kita. Jangan-jangan Ramadan yang penuh sanjungan tidak mampu termanfaatkan oleh kita. Maka inilah salah satu di antara alasan yang kami dugakan kenapa sahabat-sahabat kami memintakan tips apa yang semestinya kita lakukan untuk menjadikan Ramadan ini penuh makna. Jemaah yang dimuliakan Allah, pertama, saya ajakkan kepada seluruh jemaah yang hadir di majelis mulia ini, marilah kita jadikan Ramadan, kita fahami Ramadan sebagai bulan sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
yang di penghujungnya adalah la'allakum tattaqun. Mari kita pandang Ramadan ini adalah bulan upgrade Allah, bulan diklat yang Allah siapkan, bulan di mana Allah latihkan kita semua untuk bisa mampu dengan amaliyat yang kita lakukan, menghantarkan kita yang ada di dalamnya menjadi orang-orang yang muttaqin. Seberapa pentingkah muttaqin? Sangat penting sekali. Bahkan ketika Allah menitipkan melalui ayatnya, kalau kita diibaratkan melakukan sebuah perjalanan, maka tidak lain dan tidak bukan apa yang mesti kita siapkan adalah perbekalan. Dan Allah pernah membuat satu tamsil, satu ibrah, satu perumpamaan. Tidak ada bekal terbaik yang dibawa manusia untuk menjalani melalui perjalanannya kecuali perbekalan itu yang disebut dengan ketakwaan. Kenapa ini penting? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena bekal ini akan mampu mengawal siapapun pelakunya di ranah manapun, di waktu kapanpun, dalam keadaan apapun. Andaikan dia menjadi seorang pejabat, penting lahirnya pejabat-pejabat muttaqin. Kenapa? Karena seorang pejabat yang tidak muttaqin, yang tidak bertakwa, dia hanya akan mampu memandang masyarakatnya, rakyatnya sebagai satuan angka yang bisa dikalikan dengan ratusan, mungkin miliaran ribu rupiah. Tetapi ia tidak mampu memandang butir-butir air mata di balik mata-mata yang cekung karena dia jalan dalam penderitaan. Andaikan dia seorang dokter, penting lahirnya seorang dokter yang muttaqin. Karena seorang dokter yang muttaqin, dia tidak akan memandang pasiennya hanya sebagai sebuah tubuh yang bisa dikalikan dengan ratusan, puluhan, bahkan ratusan ribu rupiah. Tetapi kalau tidak muttaqin, ia tidak akan mampu memandang pasien yang datang kepadanya, apakah dia orang berada atau ia orang papa harta. Andaikan ia penegak hukum, kalau penegak hukum ini tidak muttaqin, dia hanya akan memandang kliennya sebagai sapi perahan yang bisa dikalikan untuk menghasilkan nilai rupiah. Tetapi dia tidak mampu menegakkan nilai-nilai keadilan atas keadilan yang semestinya ia tegakkan untuk menyerap asma Tuhan. Maka disinilah pentingnya. Maka penting bagi kita untuk mencoba memaknai Ramadan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk step demi step amaliyah yang kita laksanakan di bulan ini. Tidak lain adalah amalan di mana kita sedang dilatih, amalan kita sedang di-upgrade, amalan kita sedang dibiasakan dan dibisarkan oleh Allah untuk menghantarkan kita menjadi hamba yang muttaqin. Sejak niat malamnya, sahurnya, dan seterusnya sampai nanti berbukanya. Yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tips yang kedua ingin kami berikan bagaimana agar Ramadan ini bisa bermakna. Jadikan bulan ini sebagai bulan perburuan. Perburuan apa? Perburuan yang pertama adalah perburuan pencarian Tuhan. Karena baginda Rasul yang mulia pernah menyatakan dalam suatu hadisnya, man dzalladzi yatlubuna falatlubhu, siapa yang dia mencari aku, maka aku akan atau niscaya cari dia. Kenapa ini penting? Jangankan derajat kita. Saya ketemukan satu keterangan dalam kitab Kalimatillah, Mu'allifu Hasan Siraji. Nabi Allah Musa pernah ditanya oleh Allah, wahai Musa, mana di antara amal ibadahmu yang kau persembahkan untukku? Lalu Nabi Musa menjawab, salatku wahai Allah, puasaku wahai Allah. Sekian deret amal ibadah Nabi Allah Musa Kalimullah sebutkan. Tetapi apa jawaban Allah? Tidak wahai Musa, kau salat hanya karena kau gugurkan kewajiban, kau puasa hanya karena kau takut akan siksaku. Begitu amalan-amalan yang lainnya. Lalu kemudian Nabi Musa dibikin cepatnya karena keterbatasan waktu. Dalam kitab itu berserah kepada Allah, wahai Allah, jikalau demikian, tunjukkan mana amalku yang harus aku lakukan yang mampu menghantarkan aku menemukan dirimu. Lalu adalah Allah memberikan jawabannya dalam dialog kepada Nabi Musa, carilah aku di tengah-tengah orang yang menderita, carilah aku di tengah-tengah orang yang berserak, carilah aku di tengah-tengah fakir miskin, maka di sanalah kau akan dapatkan aku. Maka
Jangan aneh kalau kemudian ketika baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah menjelang Ramadan menyebutnya bulan Ramadan adalah syahrul muasah, bulan di mana kita semua untuk dianjurkan melahirkan nilai saling tolong-menolong di antara kita. Inilah yang saya maksudkan. Mari kita jadikan bulan ini bulan perburuan untuk pencarian Tuhan. Yang kedua, mari kita jadikan perburuan untuk mencari cinta Allah atau ridha Allah, karena masih dalam hadis yang sama baginda sampaikan, man dalladhi yastaghfiruna fanastaghfiru, siapa yang mencari ampunanku niscaya aku akan ampunkan dia. Maka sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lengah ketika habis salat, ketika jelang buka puasa, waktu di mana Allah kabulkan doa para hambanya untuk meminta. Karena saat itu lelah letih hampir hilang, kecerdasan mulai bertambah, kebeningan hati akibat puasa mulai meningkat. Maka saat itu Allah bukakan pintu doa. Maka jangan sampai anak-anak kita menjelang maghrib untuk jalan-jalan sore, tapi usahakan mereka berada di rumah, karena saat itu saat waktu bagus untuk kita bermohon kepada Allah. Tetapi dituntunkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, salah satu di antara yang tidak boleh lengah untuk kita mintakan adalah permohonan ampunan, permaafan dari Allah Subhanahu wa taala, dan proklamasi Allah meliputi 3 hal. Salah satu dari 2 yang sudah kami bacakan, kami sampaikan adalah, siapa meminta ampunan kepadaku, maka niscaya aku ampunkan dia, menggunakan huruf fa yang menggambarkan tidak pakai nanti, langsung kes kiri, Allah kasihkan pemohon ampunan, Allah berikan ampunan kepadanya. Yang ketiga, kita jadikan bulan perburuan Ramadan ini adalah bulan untuk menggapai, kalau tadi ampunan, sekarang cinta Allah. Sebagaimana baginda Rasul sampaikan, wa man alladhi yuhibbuna fanuhibbuh, siapa yang mencari cintaku, maka niscaya aku akan memberikan cintaku kepadanya. Maka tidak ada satu kebanggaan atas kita semua para pencari Tuhan, atas kita semua para pecinta Allah, kecuali terangkum dalam kalimat ilahi anta mansuri wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Cinta Allah lah yang kita buru, karena nilai cintanya rahasia-rahasia Allah akan berikan kepada hambanya. Terakhir, yang ketiga, untuk mengisi tips agar Ramadan ini menjadi bermakna, jamaah yang dimuliakan Allah, kita coba sadari siapa yang berani menggaransi kita, informasi mana yang bisa menjamin kita bahwa umur kita akan bisa dipertemukan sampai Ramadan tahun depan. 2 bulan yang lalu kita bermohon untuk bisa dipertemukan dengan Ramadan. Hari ini sudah masuk hari yang kesekian, kita masuk di bulan Ramadan. Pertanyaannya, adakah garansi bahwa kita akan dipertemukan sampai Ramadan yang akan datang? Anggap saja tips yang ketiga ini untuk saya ajarkan, ini adalah Ramadan terakhir yang Allah berikan kesempatan kepada kita. Kalau kita menyadari ini adalah Ramadan terakhir, setelah itu kita tidak diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk bertemu Ramadan yang akan datang, maka demi Allah pasti di antara kita akan mampu memaksimalkan Ramadan ini untuk hal-hal terbaik yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kematian menjadi sirullah, kematian menjadi rahasia Allah. Kemanapun kita lari akan dikejarnya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kemana kita lari akan dikejar. Kematian kapan datang adalah menjadi rahasia Allah. Bi ayyi ardin tamut, di mana kita mati tidak pernah tahu. Yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka tips yang ketiga saya ajarkan, marilah untuk agar kita bisa memaknai Ramadan di Ramadan tahun ini secara maksimal. Anggap saja ini adalah Ramadan terakhir yang Allah berikan kesempatan buat kita. Maka jangan sia-siakan waktu yang kita lalui, jangan kita sia-siakan hari yang kita lewati, jangan kita biarkan bulan ini berlalu tidak mendapatkan fasilitas terbaik yang Allah tawarkan kepada kita. Itu saja untuk yang 7, insyaallah atas izin Allah kita lanjutkan pada perbincangan besok di kuliah subuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.